Jacob Fatu tolak gabung The Bloodline. Fatal Influence debut di SmackDown langsung berkuasa. Tiffany Stratton jadi Women's United States Champion yang baru. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown minggu ini tanggal 25 April 2026. SmackDown hari ini dibuka sama Jacob Fatu yang masuk ke ring dan cerita kalau pas di Raw, dia bilang ke Roman Reigns kalau dia sebenarnya nggak pengen gelar itu, tapi dia butuh gelar dunia itu. Jacob bilang kalau Roman nganggap dia belum siap dan dia ngaku kalau omongan kayak gitu udah dia dengar seumur hidupnya. Akhirnya Jacob manggil Roman buat naik ke ring dan buktiin siapa yang benar. Gak lama Jimmy sama Jey Uso nyusul Jacob ke ring. Jimmy bilang ke Jacob kalau dia bisa dapetin semuanya kalau tetap bareng keluarga, dan nyaranin mending Jacob ngejar Cody Rhodes aja daripada Roman Reigns. Jimmy pun ngajakin Jacob buat gabung lagi sama mereka. Tapi Jey motong dan bilang kalau semuanya udah telat, soalnya Jacob udah terlanjur masuk ke urusan yang serius banget. Jey bilang ke Jacob kalau emang dia mau dapat rasa hormat dari Roman, dia harus samperin langsung dan siap-siap buat berantem. Terus Solo Sikoa keluar bareng Tama Tonga, Tongaloa sama Jesse Mateo. Solo bilang kalau The Usos itu cuma nyesatin Jacob, padahal Solo lah yang bawa Jacob masuk ke WWE. Dia nyuruh Jacob jangan dengerin mereka dan bilang kalau Jacob bakal bisa ngalahin Roman kalau mau dibantu sama grupnya Solo. Tama Tonga tiba-tiba ngambil mic dan bilang kalau Jacob itu udah nggak punya harapan. Terus nambahin kalau Jacob nggak bakal bisa menang lawan Roman ataupun Solo. Kesel dengar itu, Jacob langsung kasih super kick ke Tama Tonga. Jacob bilang kalau satu-satunya orang yang dia mau ajak omong cuma Roman Reigns. Terus dia nantang Solo Sikoa buat tanding malam itu juga, biar ketahuan siapa yang lebih hebat di antara mereka. Ini sih bener-bener drama keluarga gara-gara gelar World Heavyweight yang dipegang Roman Reigns, padahal Romannya nggak muncul. The Usos sempet dibu sama penonton pas nyuruh Jacob Fatu ngejar Cody Rhodes aja daripada ngejar Roman. Aku rasa sih faksi The Bloodline yang baru bersatu ini nggak bakal jadi heel banget kayak dulu, tapi ya pasti tetap bakal dapat sorakan bu dikit. Fans kelihatan banget dukung Jacob dan karena dia punya sejarah panjang sama Solo Sikoa, emang cocok banget sih dijadiin pertandingan di TV. Gara-gara Tama Tonga banyak ngomong tadi, akhirnya Solo yang harus tanding, jadi tensi di antara mereka makin panas aja nih. Julia sama Kiana James lagi di interview sama Katie Kelly. Julia bilang walaupun ini SmackDown pertama setelah WrestleMania, dia ngerasa kayak bukan WrestleMania buat dia. Kiana juga bilang dia nggak terima kalau mereka nggak dilibatkan di acara itu. Julia nambahin kalau dia pernah ngalahin Tiffany Stratton dulu dan dia bisa ngelakuin itu lagi. Langsung masuk aja ke pertandingan pertama di SmackDown minggu ini, perebutan gelar Women's United States Championship antara Julia yang didampingi Kiana James melawan Tiffany Stratton. Di awal match, mereka berdua saling tukar serangan. Julia sempat pegang kendali lewat neckbreaker, terus dia kasih neckbreaker lagi dari pinggir ring sampai Tiffany jatuh ke lantai. Julia fokus banget nyerang bagian tubuh atas Tiffany dan mendominasi hampir di sepanjang pertandingan. Tapi Tiffany mulai bangkit pakai stunner. Pas dia mau naik ke tali ring paling atas, Julia langsung cegat pakai butterfly suplex. Kiana James sempat ganggu dengan nyegal kaki Tiffany, tapi Julia malah nggak sengaja mukul Kiana. Tiffany langsung manfaatin momen itu buat balik nyerang, termasuk ngasih Alabama Slam. Terus, Tiffany naik ke atas ring dan keluarin Prettiest Moonsault Ever untuk memenangkan pertandingan dan resmi jadi juara Women's United States yang baru. Ini pertandingannya keren dan kompetitif. Mereka berdua klop sebagai pegulat wanita yang atletis dan bisa keluarin gerakan-gerakan keren. Julia sebenarnya main bagus pas tanding buat gelar ini, tapi posisinya di SmackDown kerasa kayak jalan di tempat. Sementara itu, Tiffany Stratton mungkin bisa bikin gelar ini makin bergengsi, soalnya sejak pertama kali dibuat, gelar ini tuh kayak susah banget buat kelihatan penting. Ada video yang nunjukin Danhausen lagi di rumah The Miz awal minggu ini. Miz buka pintu dan kaget Danhausen udah ada di dalam rumahnya. Miz bingung gimana caranya dia bisa masuk dan nyuruh dia pergi. Danhausen malah kelihatan lagi di kolam renangnya Miz, terus pindah lagi ke kolam renang yang kedua. Miz coba nyerang dia, tapi Danhausen lincah banget ngehindar sampai malah Miz yang kejebur ke kolam. Terus, Tiffany Stratton di interview habis kemenangannya. Dia bahas soal kegagalan dia di Royal Rumble sama Elimination Chamber yang cuma jadi runner up, tapi sekarang dia udah jadi juara lagi. Tiffany bilang dia bakal buktiin kenapa WWE itu berjalan di atas waktunya dia,
alias TV Time. Brie Bella sama Paige masuk sebagai juara tag team Women's yang baru. Brie bilang dia senang banget jadi juara dan meskipun Nikki Bella nggak bisa tanding, dia bangga bisa satu tim sama Paige. Paige juga bilang dia senang banget bisa balik lagi dan bangga menangin gelar itu di WrestleMania. Dia bilang walaupun banyak rintangan buat bisa balik, sekarang dia udah kembali dan bilang kalau SmackDown adalah rumahnya. Tiba-tiba, Charlotte Flair sama Alexa Bliss motong pembicaraan. Charlotte ngucapin selamat balik buat Paige. Mereka bilang mau nantang buat gelar tag team itu. Brie sama Paige setuju. Terus wasit pun langsung masuk buat mulai pertandingannya. Perebutan gelar WWE Women's Tag Team Championships antara Brie Bella dan Paige melawan Charlotte Flair dan Alexa Bliss. Charlotte Flair sempat mendominasi di awal match pas lawan Brie Bella, tapi pas lagi seru-serunya, Jessie Jane tiba-tiba nyerang Paige di pinggiring, jadi wasit mutusin buat diskualifikasi. Fallon Henley sama Lenny Red juga ikutan muncul. Mereka bertiga masuk ring dan ngeroyok Charlotte, Alexa sama Brie. Terus Fallon sama Lenny kasih gerakan tim ke Alexa. Mereka bertiga berdiri bareng di tengah ring pas segmennya selesai. Selamat datang kembali buat Paige. Senang banget lihat dia balik lagi di ring WWE pas WrestleMania kemarin dan fans benar-benar kasih dukungan besar buat dia yang emang pantas dia dapetin. Pasti bakal ada cerita seru pas Nikki Bella balik nanti. Mungkin dia bakal cemburu lihat Paige jadi juara bareng kemarahannya, tapi itu urusan nanti lah. Promo-promonya tadi juga oke buat bangun pertandingan. Terus pertandingannya sendiri emang singkat, cuma buat ngenalin Fatal Influence ke SmackDown. Selamat buat Fatal Influence yang udah masuk ke main roster. Mereka grup heel yang solid. Jessie Jane sama Fallon Henley itu udah di NXT lebih dari 4 tahunan kalau nggak salah, dan Lenny Reed emang masih baru, tapi dia bintang yang oke juga. Musim habis WrestleMania emang waktunya naik kelas ke main roster, dan karena kita udah lihat yang lain di Raw, masuk akal banget kalau ada yang ke SmackDown juga. Aku seneng sih Fatal Influence datang sebagai satu grup. Ada video profil yang ngebahas soal Royce Kiss di kampung halamannya, East Palo Alto, California. Teman-teman sama warga di sana bilang dia itu pengaruh positif yang bawa harapan sama motivasi. Kepala polisi setempat bahkan bilang dia contoh yang bagus buat anak muda. Terus ada cuplikan pas Royce menangin Andre the Giant Battle Royale. Royce bilang dia nggak sampai di titik ini sendirian, tapi sekarang dia udah di sini dan nggak ada yang bisa stop dia. Terus, juara undisputed WWE Cody Rhodes masuk ke ring. Dia bahas soal luka-luka yang dia dapat di WrestleMania, termasuk jahitan di dekat mata sama staples di belakang kepalanya. Tapi dia bilang dia bakal terus maju. Cody inget pas dia ngalahin Randy Orton, terus Orton nyerang dia abis match pakai pancake. Tapi Cody buktiin dia masih tegak berdiri. Cody ngebales omongan Sami Zayn yang manggil dia anak emas. Cody bilang dia emang mewakili emas atau gelar juara, dan itu nular ke keluarga, teman sampai fansnya. Terus dia bahas soal orang luar yang ikut campur rencana WrestleMania-nya. Dia bilang mereka itu kalah 3 kali dan nyuruh mereka buat kirim orang terbaik atau mending gak usah ikut campur urusannya. Cody nutup dengan bilang kalau sebagai juara WWE, dia gampang dicari sama siapapun dari brand manapun, tapi susah banget buat dikalahin. Promo yang keren dari Cody Rhodes, kata-katanya soal bos-bos TKO yang ikut campur ceritanya dan skornya 0-3 itu mantep. Aku suka banget bagian itu. Itu kayak pesan buat fans yang emang gak suka kalau bos TKO ikut campur urusan cerita, dan Cody nyampeinnya dengan cara yang cerdas. Aku suka promonya, kayaknya mereka bakal lanjutin perseteruan sama Randy Orton juga nih. Di belakang panggung, Solo Sikoa lagi ngobrol sama Tama Tonga, Tonga Loa sama Jesse Mateo. Solo bilang mereka harus fokus buat menangin gelar tag team WWE. Pas ditanya soal Jacob Fatu, Solo bilang gak usah khawatir dan dia bakal buktiin kalau Jacob gak bakal bisa ngalahin Roman Reigns tanpa bantuan mereka. Lanjut, perebutan gelar WWE Tag Team Championships antara Damian Priest dan R-Truth melawan Tama Tonga dan Jesse Mateo yang didampingi Tonga Loa. Pihak penantang sempat dominan di awal karena mereka isolasi Damian Priest dan dibantu gangguan dari Tonga Loa di luar ring. Tama Tonga sama Jesse Mateo terus menekan pakai serangan kombinasi. Akhirnya Damian bisa lepas dan kasih tag ke R-Truth yang langsung keluarin jurus-jurus andalannya. Pertandingan mulai berubah setelah ada gangguan di pinggir ring. Damian masuk lagi lewat blind tag, terus dia sama Truth keluarin jurus pamungkas mereka, Rise Up, untuk memenangkan pertandingan dan tetap jadi juara tag team WWE. Aku suka gimana Damian Priest sama R-Truth bisa meranin posisi terdesak dengan bagus, jadi pertandingan mereka tuh nggak ngebosenin.
Kalau si MFT, Tama Tonga dan Jesse Mateo sih ini kayaknya mainnya gitu-gitu aja ya. Jujur udah mulai bosan liatnya. Lanjut lagi ke rumah The Miz. Danhausen kelihatan lagi di ruang simulator golf punya Miz, terus dia mukul Miz pakai stick golf. Danhausen juga ngambil trofi Slammy Award punya Miz. Pas Miz mau nangkep dia, Miz malah nggak sengaja mukul Maris, istrinya, pakai semacam bubuk coklat. Terus Danhausen kabur pakai sepeda punya anaknya Miz. Trick Williams masuk ke ring buat ngerayain kemenangan dia sebagai juara United States yang baru, ditemenin Liliati sama si Gingerbread Man. Ringnya udah didekorasi. Trick cerita soal gimana dia menangin gelar itu di WrestleMania. Liliati bilang dia bakal terus dukung Trick dan nyamain hubungan mereka kayak atlet hebat sama manajernya. Trick bilang dia nggak bakal buka tantangan terbuka, jadi siapapun yang mau kesempatan, mending cari tempat lain aja. Pas lagi asik ngerayain, tiba-tiba si Gingerbread Man nyerang Trick dari belakang. Liliati juga kena pukul. Si penyerang buka kedoknya dan ternyata itu Sami Zayn. Sami langsung kasih helluva kick ke Trick Williams sebelum cabut dari ring. Serangan licik dari Sami Zayn ini benar-benar buktiin kalau dia udah jadi heel. Segmennya berhasil karena simple, nunjukin chemistry Trick Williams sama Liliati pas promo, terus langsung disambar serangan licik dari Sami. Dengan cara kayak gitu, Sami makin dibenci fans karena dia ngerusak perayaan orang sambil sembunyi di balik kostum. Aku suka cara eksekusinya. Royce Kiss bareng trofi Andre the Giant-nya di belakang panggung. Pas ditanya Katie Kelly soal kemenangannya, Royce bilang ini baru permulaan dan dia bakal ambil apa yang dia mau. Solo Sikoa datang terus kasih selamat. Dia bilang kalau Tama Tonga lagi kesel tapi udah disuruh istirahat dulu sama dia. Solo nawarin Royce buat gabung ke grupnya, tapi Royce nggak jawab apa-apa. Lanjut ke The Miz yang ditemenin Kit Wilson tanding lawan Danhausen. Danhausen main cepet di awal pakai crossbody sama head scissors, tapi Miz mulai balik dominan pakai pukulan sama injekan. Pas lagi tanding, Danhausen bilang kalau Miz itu kena kutuk. Tiba-tiba ada kembang api meledak di dekat Miz sama Wilson. Danhausen langsung manfaatin momen itu buat nge-roll up Miz untuk memenangkan pertandingan. Habis tanding, Danhausen ngehindar dari serangan Miz dan kabur pakai mobilnya pas lagi dikejar. Aku suka sama karakter Danhausen. Emang sih nggak semua orang suka, apalagi yang nganggep gulat itu serius banget, pasti kesel liatnya. Tapi menurutku, Danhausen itu pinter bawain perannya dan The Miz itu lawan yang pas buat dikerjain. Bener-bener very nice, very evil, dan cara kaburnya juga kreatif. Ada video pengumuman kalau The Glamour, Black Monroe bakal segera datang ke SmackDown. Terus, juara Women's WWE, Rhea Ripley masuk ke ring dan bilang kalau dia udah jadi juara lagi. Dia bahas pertandingan WrestleMania-nya dan bilang mau buktiin kalau dia itu juara yang bakal ngelayanin tantangan siapa aja. Fatal Influence, Jessie Jane, Fallon Henley sama Lainey Reid keluar motong omongan Rhea. Jessie bilang dia udah kelamaan nunggu buat sampai di sini dan nuntut rasa hormat. Dia akui kemenangan Rhea di WrestleMania, tapi dia pamer kalau grupnya udah habisin banyak nama besar malam itu. Rhea bilang aksi mereka lumayan juga, tapi dia nyuruh Jessie jangan sombong dulu. Fallon sama Lainey bilang kalau yang tadi itu baru permulaan. Rhea bilang dia udah biasa dikeroyok dan nerima tantangan mereka. Manajer SmackDown Nick Aldis keluar dan umumin match antara Rhea Ripley lawan Jessie Jane saat itu juga. Masuk ke pertandingannya, Jessie sempat pegang kendali gara-gara gangguan dari luar ring. Tapi Rhea bangkit lagi pakai pukulan keras sama jurus-jurus tenaga besarnya. Pas Rhea mau keluarin jurus pamungkasnya, Fallon Henley ikut campur. Jadi wasit mutusin buat diskualifikasi. Habis match, mereka bertiga ngeroyok Rhea sampai Jessie kasih serangan terakhir yang bikin Rhea terkapar. Sorakan bu dari para penonton di arena pas Jessie Jane promo itu gila, gede banget. Bagus sih buat Jessie karena dia jadi kelihatan kayak bintang heel yang gede. Rhea Ripley emang disayang banget sama fans, sementara Jessie itu jago ngomong dan oke di ring, jadi ini tandingan yang fresh banget. Pertandingannya sebenarnya lagi mau seru-serunya, tapi aku paham kenapa endingnya dibikin diskualifikasi. Mereka nggak mau Jessie kalah di match pertamanya di SmackDown, tapi tetap harus bikin Rhea kelihatan kuat. Kayaknya ini bakal bikin Rhea mau balas dendam ke Jessie. Mungkin Jessie bakal dapat jatah tanding buat gelar juara. Di belakang panggung, Jimmy sama Jey Uso nyamperin Jake Fatu. Jimmy bilang mereka bakal dukung dia lawan grupnya Solo Sikoa.
Tapi Jacob balas kalau dia nggak pengen dan nggak butuh bantuan mereka. Terus dia pergi gitu aja. The Usos kelihatan kesel. Di bagian lain, Charlotte Flair sama Alexa Bliss lagi bahas serangan Fatal Influence tadi. Rhea Ripley nyamperin mereka, terus Alexa bilang mereka harus urusin grup itu. Charlotte bilang dia bakal lawan Jessie Jane minggu depan dan bilang dia bakal beresin urusan itu sendiri, nggak kayak orang lain sambil ngelirik sinis ke Rhea. Alexa bilang ke Rhea kalau sifat Charlotte emang gitu dan Rhea cuma bisa nerima. Terus ada info kalau Ricky Sainz bakal datang ke SmackDown minggu depan. Waktunya main event. Jacob Fatu melawan Solo Sikoa yang didampingi The MFT. Sepanjang pertandingan, grupnya Solo terus-terusan ikut campur. The Usos sempat muncul juga di dekat jalan masuk, tapi nggak ikutan bantuin gara-gara Jacob kasih tanda kalau dia nggak mau dibantuin. Jacob mulai dapat momentum lewat pukulan keras. Solo sempat sampai hampir menang pas kasih top rope splash. Gangguan terus terjadi, tapi Jacob berhasil nakis serangan Samoan Spike. Terus kasih super kick disusul pop-up Samoan drop. Jacob akhirnya keluarin top rope moonsault untuk memenangkan pertandingan. Habis match, grupnya Solo ngeroyok Jacob. The Usos cuma ngeliatin dari dekat tapi nggak bantuin. Jacob berhasil lawan mereka semua pakai kursi. Dia hajar Tama Tonga sama Jesse Mateo, terus kasih serangan ke Tonga Loa sampai jatuh nembus meja komentator. Jacob teriak ke The Usos, nyuruh mereka kasih tahu Roman Reigns kalau Jacob bakal nemuin dia di Monday Night Raw. Jacob tetap berdiri di ring pas acaranya selesai. Kemenangan yang telak buat Jacob Fatu. Jelas banget kalau Solo Sikoa nggak ada peluang menang di sini karena tujuannya emang buat bikin Jacob kelihatan kuat banget sebelum lawan Roman Reigns di Backlash nanti. Asik juga lihat Jacob beraksi. Ini cara Jacob nunjukin ke The Usos kalau dia nggak butuh bantuan siapapun. Bener-bener cara yang mantap buat bikin Jacob kelihatan mendominasi. Oke, episode SmackDown after WrestleMania yang lumayan oke dengan pertandingan-pertandingan yang solid dan banyak muka baru dari NXT. Aku suka pas Stephanie Stratton menang gelar dari Julia. Menurutku itu match terbaik malam ini. Match lainnya juga oke, kayak Rhea Ripley lawan Jessie Jane yang endingnya DQ sama kemenangan besarnya Jacob Fatu. Bahkan match Danhausen lawan The Miz pun juga seru. Aku suka beberapa segmen promonya, termasuk pas Cody Rhodes nyindir bos-bos TKO. Terus Sami Zayn kayaknya beneran jadi jahat lagi setelah nyerang Trick Williams dan Liliati pakai kostum Gingerbread Man. Penontonnya juga asik banget sepanjang acara, itu ngebantu banget bikin suasananya makin hidup. Tapi menurut kalian gimana SmackDown minggu ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we play incognito. Forbidden fire on me.